perlu disampaikan bahwa hari Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil rapat yang mulia para hakim tadi pagi. Yang pertama yang perlu didengar oleh Mahkamah adalah Saudara Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, Bapak Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 3, Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan. 4, Ibu Tri Risma Harini, Menteri Sosial. Dan 5 dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi 5 yang dikategorikan penting didengar oleh Mahkamah. Ini bukan berarti Mahkamah mengakomodir permohonan pemohon 1 maupun 2, karena sebagaimana diskusi universalnya kan badan peradilan yang menyelenggarakan persidangan yang sifatnya interpartes itu kemudian nuansanya menjadi keperpihakan kalau mengakomodir pembuktian-pembuktian yang diminta oleh salah satu pihak. Jadi ini semata-mata Pak Uto untuk kepentingan para hakim. Jadi dengan bahasa sederhana, permohonan para pemohon itu sesungguhnya kami tolak, tapi kami mengambil sikap tersendiri karena jabatan hakim memilih pihak-pihak ini dipandang penting untuk didengar di persidangan yang nanti mudah-mudahan bisa didengar di hari Jumat tanggal 5 April 2024. Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya, dalam menarik. Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik di persidangan MK, Mahkamah Konstitusi hari ini ya. Beberapa ahli sudah menyatakan bahwa bagaimana bukti-bukti dugaan kecurangan yang ada sudah diungkapkan di depan publik, di depan ketua hakim di situ ya, sebagai pertimbangan nanti bagaimana Mahkamah Konstitusi bisa mengabulkan dan sebagainya. Ada salah satu yang menarik di sini, MK ya panggil Sri Mulyani, Risma, Airlangga dan Muhadjir untuk jadi saksi sidang sengketa Pilpres pekan ini. Wow, ini semakin menarik ya. Sudah menemukan titik temu di situ siapa yang terlibat di dalamnya terkait dengan dugaan-dugaan bansos yang selama ini ya diberikan hanya sia-sia aja ya. Bansos diberikan hanya di musim pemilu saja. Banyak yang kemudian ya dari 02 sudah mulai ketar-ketir kepanasan mereka. Menunjukkan bahwa apa yang terjadi selama ini bisa saja tanda-tanda ini sudah mau dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi begitu kan. Jadi artinya apa? Ini citra yang baik kepada Mahkamah Konstitusi biar tidak tercoreng lagi oleh si paman Gibran di situ begitu. Kalau Sri Mulyani, Risma, Airlangga dan Muhadjir ya ini bisa didatangkan di situ begitu sebagai diminta keterangan ya apa yang sebenarnya terjadi. Wah, ini menunjukkan bahwa apapun yang kita amati, apapun yang kita lihat hari ini sudah benar-benar di depan mata ada dugaan-dugaan yang kemudian secara tidak langsung ya spekulasi itu mengarah kepada kecurangan yang ada. Bagaimana tidak, Zulkifli Hasan ya waktu kampanye mereka mengatakan bansos dari siapa? Dia berkali-kali begitu dan bahkan putusan itu dianggap melanggar oleh Bawaslu setelah kampanye mereka. Artinya apa? Artinya kan ada pelanggaran-pelanggaran yang kemudian yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan. Maka ini menjadi ketar-ketir begitu kan ya. Saya menganggap bahwa ini menunjukkan bahwa apa yang kemudian dipersidangkan itu tanda-tandanya bansos itu begitu kan ya. Bansos itu mulai agak menemukan titik temu di situ begitu kan.
Salah satunya apa yang disampaikan oleh Refli Harun ya. Kami sangat bahagia, sangat senang karena paling tidak bukti bahwa pemilu ini curang itu makin terlihat. Kecurangan pencalonan Gibran atau bansos ya soal IT dan lainnya sebagainya tidak ada bantahan yang signifikan. Saya berkali-kali putar di situ begitu kan bahwa ahli dari 01 dari Anies Baswedan, bukti-bukti yang ada yang diungkapkan, dugaan-dugaan kecurangan yang ada tidak bisa dibantahkan oleh 02. Malah Hotman Paris ya mulai agak sinis, ngamuk sana sini begitu kan. Pada kenyataannya inilah yang kemudian secara objektif masyarakat sudah melihat bagaimana nuansa-nuansa bukti yang kemudian diberikan oleh 01 begitu kan ya. Ternyata cukup menjadi perhatian ya, cukup menjadi acuan di situ oleh Mahkamah Konstitusi sebagai ya menunjukkan bukti di situ. Malah 02 ya mereka sebagai pengacara senior ya, pengacara yang kemudian punya jam tinggi dan kondang di situ begitu kan, tak berkutik ya di depan para saksi di situ setelah menunjukkan bukti-bukti yang ada. Yang ada malah apa coba? Mereka melihat bahwa ada nuansa-nuansa dugaan-dugaan yang kemudian mereka anggap wah ini agak mulai marah-marah dan sebagainya begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini semuanya kan tergantung dari Mahkamah Konstitusi ya. Dari dari ketua MK begitu, siapa putusan-putusan yang kemudian mereka akan diterima atau dikabulkan. Secara tidak langsung bahwa bukti-bukti yang sudah dipaparkan ada 9 saksi ya. Maaf, ada 9 dari ahli dan saksi dari tim Anies Baswedan. Tidak ada satupun ya bantahan dari 02 bahwa ya apa yang disampaikan mereka, apa yang disampaikan oleh tim 01 begitu kan ya, benar-benar akurasinya sangat luar biasa. Dan bahkan saya berkali-kali memutar video itu begitu di Mahkamah Konstitusi, mulai dari saksi, ahli dan sebagainya, itu rupanya itu tanda-tandanya sudah mengarah 95% itu nyata ya, 95% itu bukti begitu kan. Maka ini menjadi sangat-sangat luar biasa kalau nanti di persidangan, apalagi yang didatangkan itu adalah Risma, Sri Mulyani, Zulkifli Hasan, Airlangga, Muhadjir Effendi, yang kemudian ya ada keterlibatan langsung bagaimana bansos ya, anggaran bansos, terus kemudian bansos yang dimainkan, cawe-cawenya bagaimana ya. Dan bahkan dengan anggaran 3 juta ton beras begitu kan untuk persiapan persiapan untuk putaran kedua, tapi pada kenyataannya kenapa kok sebanyak itu begitu kan? Ini tanda-tandanya apa? Nah, inilah yang kemudian ya diungkapkan di persidangan di situ. Sudah menemukan titik temu sebenarnya. Maka yang terjadi adalah ya kita lihat saja ke depan bagaimana nanti permasalahan-permasalahan yang kemudian diamati di situ begitu kan, apakah benar cawi-cawi dari seorang Jokowi di situ begitu kan terkait dengan adanya kemenangan dari Prabowo Gibran. Saya kira ini perlu diungkap kepada masyarakat umum di situ begitu kan, agar menemukan titik temu dan bahkan agar tidak menjadi spekulasi. Kan semuanya bisa terbantahkan begitu kan. Bahkan salah satunya ya MK panggil Sri Mulyani, Risma, Airlangga dan Muhadjir untuk jadi saksi sidang sengketa Pilpres pekan ini. Wow, sangat luar biasa begitu kan ya. Ternyata ini menjadi ketar-ketir begitu 02. Kata-kata Hotman Paris ketika pertama kali ke MK begitu kan, cukup satu paragraf saja. Tapi pada kenyataannya ya setelah di persidangan mereka ngoceh sana sini begitu kan. Mahkamah Konstitusi atau MK Soehartoyo memastikan bahwa Majelis Hakim akan memanggil sejumlah menteri dalam sidang penyelesaian Pilpres 2024. Soehartoyo mengatakan bahwa MK akan menghentikan pemanggilan sejumlah menteri kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu pada hari Jumat 5 April 2024. Pemanggilan para menteri itu berdasarkan rapat Hakim Konstitusi pada tadi pagi. Ini akan benar-benar didatangkan di situ begitu. Kalau sudah didatangkan, saya kira
ini menjadi catatan penting kepada siapapun, tapi bukan apa namanya, bukan yang saya katakan itu bukan tidak mungkin, apapun di situ begitu kan akan terungkap begitu kan, karena mereka yang tahu di situ begitu. Bahkan dia mengatakan begini, ada sejumlah menteri tersebut adalah Menko Pembangunan Manusia atau Kebudayaan PMK Muhadjir Effendi, terus kemudian ada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Risma hari ini. Jadi kalau kita ada 4 menteri yang didatangkan di situ, nah inilah yang kemudian menjadi mereka yang apa namanya yang terlibat di situ begitu kan ya. Maksudnya yang tahu langsung persis bagaimana anggarannya, bagaimana yang masuk ke mahkamah ke MK dan sebagainya. Ini semakin menarik di situ dalam persidangannya. Ya bahkan mereka mengatakan begini ya, yang pertama yang perlu didengar oleh MK adalah Muhadjir Effendi ya, seperti Menko PMK, Airlangga Hartarto begitu ya sebagai Menteri Perekonomian. Terus kemudian ada Sri Mulyani ya, ada Menteri Keuangan, ada Risma hari ini yang apa namanya, yang Kementerian Sosial di situ begitu, dan DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Wow, lengkap sudah begitu kan. Ini akan dipanggil satu persatu begitu kan ya, untuk menunjukkan bagaimana nuansa-nuansa yang kemudian yang bersifat politis dan sebagainya, dengan anggaran 478 triliun bansos di situ, kemana sisanya begitu kan. Apakah ada cawe-cawe di seorang Jokowi? Ya kita akan buktikan nanti di persidangan begitu kan. Bahkan 5 pihak tersebut katanya begitu kan dipecah oleh MK, namun Soehartoyo menegaskan bahwa tidak berarti Mahkamah Konstitusi ini begitu kan ya mengakomodir permohonan kubu Anies Mohaimin dan kubu Ganjar tersebut. Tapi mungkin salah satunya akan dipanggil. Tapi bukan tidak mungkin yang saya katakan tadi bahwa ada nuansa-nuansa yang kemudian mereka apa namanya lakukan begitu kan ya, untuk menjadi titik temu bagaimana apa yang terjadi selama ini kepada KPU begitu kan ya. KPU itu benar-benar apa namanya menjadikan mereka apa namanya ketar-ketir begitu kalau mereka didatangkan. Dan tidak hanya itu begitu kan ya, dan tidak hanya itu, bahkan dalam persidangan dia mengatakan bahwa agenda yang mendengarkan dari para saksi dan ahli dari Anies Mohaimin dengan pemohon 1 ya dalam sidang kemarin. Ketiga adalah Ganjar Pak Mahfud situ selaku pemohon 2 dalam pelaksanaan Pilpres langsung dilakukan besok. Nah, ini hari ini begitu. Kita lihat saja nanti bagaimana Pak Ganjar kan gantian ini begitu kan. Gantian di situ begitu. Artinya kalau ini benar-benar didatangkan ya, saya rasa ini menjadi apa namanya titik temu bahwa 02 sudah mulai kocar-kacir ternyata begitu kan. Karena ini sudah menunjukkan bahwa apa yang kemudian diungkapkan kepada publik begitu kan, masyarakat biar tahu mana yang kemudian bansos lewat apa dan sebagainya, anggarannya bagaimana, terus kemudian katanya ada yang diblokir oleh Kemenkeu di situ begitu, tapi pada kenyataannya diaktifkan kembali. Ya saya rasa inilah yang kemudian akan menjadi cikal bakal temuan-temuan dugaan-dugaan yang kemudian tidak diinginkan. Bisa saja cawi-cawi dari seorang Jokowi itu begitu kuat ya. Oke, ya mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Riyad ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.